Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudaw wa rahmatan lil muhsinin wa anzalas sakinata baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Isma'u wa alamu wa fahamu wa amalu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Zat yang Maha Suci, Maha Luhur dan Maha Ghafur. Berkat nikmat yang telah Allah anugerahkan di kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa menikmati suasana Ramadan, diberi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Kita berharap semoga aktivitas kita keseharian semuanya bernilai ibadah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, begitu juga umatnya, termasuk kita semua yang senantiasa berharap Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan uswah hasanah, qudwah hasanah, figur yang baik dalam keseharian kita. Hadirin rahimakumullah. Kita harus bahagia sebagaimana bahagianya Rasul, juga para sahabat, tabi'in, salafus sholih ketika berada di bulan Ramadan. Sehingga kebahagiaan kita di awal-awal Ramadan, bahkan di bulan Sya'ban pun sudah ada ungkapan tarhib Ramadan. Atau kita ungkapkan marhaban ya Ramadan. Banyak yang memahami tarhib Ramadan itu ya mensikapi atau mengungkapkan selamat datang kepada bulan Ramadan. Bahkan dengan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Perlu juga dipahami apa arti sebenarnya tarhib atau marhaban. Itu dengan ha ya. Tarhib itu dari rahiba yarhabu. Artinya lapang dada, sukacita. Jadi ketika marhaban ya Ramadan, bukan hanya ucapan selamat datang wahai Ramadan. Kami senantiasa lapang dada, sukacita, siap menjalankan apapun juga yang diperintahkan oleh Allah dengan senang hati nanti di bulan si Ramadan. Itu adalah marhaban ya Ramadan dan tarhib Ramadan. Itu dari rahiba. Awas dengan jangan roheba dengan ha. Kalau tarhib itu lapang dada, sukacita. Kalau tarhib dengan ha itu ya menakut-nakuti. Jadi itulah sensitif bahasa Arab itu. Dengan ha tarhib, tidak dengan ha tarhib. Kenapa kita harus sukacita dan lapang dada? Banyak mukjizat Ramadan yang sudah kita pahami, sudah kita tahu dari ungkapan-ungkapan Rasul, bahkan dari para asatid, para mubaligh senantiasa mengungkapkan tentang mukjizat Ramadan. Dengan Ramadannya pun juga kita harus pahami, Ramadan itu dari wajan fa'lan. Itu asal katanya memang terik matahari. Karena bulan suci Ramadan itu di Timur Tengah itu bertepatan dengan musim panas. Tapi sekarang kok bukan musim panas. Kemarin hujan sore hari. Sekarang juga mendung mau hujan. Gimana itu? Ya arti hakikinya seperti tadi. Terik matahari panas. Kalau kinayahnya ya Ramadan bisa memanaskan, bisa meleburkan apa
ya apa yang ada dalam diri kita, hal-hal yang negatif. Manusia nasia yansa insan. Mahalul khata wa nisyan, tempat salah juga lupa. Tentunya banyak lupa, banyak khilaf. Oleh karena itu banyak dosa-dosa, baik kecil, menengah, atau mungkin dosa besar. Nah, apa kaitannya dosa dengan Ramadan? Ya, dengan ungkapan Ramadan melebur, memanaskan. Begitu juga yang dianggap keras oleh kita, umpamanya besi atau umpamanya daging yang dianggap ya keras, itu bisa sekeras apapun juga bisa luntur, bahkan bisa berubah. Umpamanya ya besi atau baja pun yang dianggap kita keras akan bisa disulap menjadi pisau, menjadi ya alat untuk menyembelih hewan. Kenapa bisa berubah? Karena dipanaskan. Begitu juga daging yang dianggap keras itu kalau dipanaskan ya bisa lembut. Begitu juga Ramadan. Ya. Makanya yang terkait dengan peleburan dosa diungkapkan dengan hadis sahih. Baik itu aktivitas Ramadan di siang hari maupun di malam hari. Umpamanya dengan ungkapan Rasul, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja ya yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, itu terkait dengan saum. Imanan wa ihtisaban, tapi saumnya itu berdasarkan dengan keimanan. Tauhidnya betul-betul kuat. Wa ihtisab, banyak mengartikan ihtisab itu iman ya karena Allah ibadahnya. Ihtisab jangan hanya itu saja kita artikan. Ihtisab itu dari hasiba yahsibu. Artinya menghitung. Bukan hanya keimanan, tapi kita harus senantiasa introspeksi diri. Sejauh mana kita taqarrub ila Allah? Sejauh mana kita keseharian sebagai manusia, apakah banyak lupanya, banyak ingatnya kepada Allah tentang ibadah? Sejauh mana dosa-dosa kita, khilaf-khilaf kita, dan sebagainya. Nah, selain keimanan, ihtisab itu sambil introspeksi diri. Bahkan ihtisab itu bisa saja, selain keimanan, ihtisab itu penuh perhitungan. Jadi, selain menahan lapar, haus, juga kita harus penuh perhitungan. Apa yang harus kita ucapkan? Kalaulah baik, ucapkan. Kalau tidak baik, jangan diucapkan. Qul khairan aw liyasmut. Itu dalam ucapan. Begitu juga dalam tingkah laku kita, dalam pandangan kita, dan lain sebagainya. Apapun yang akan kita lakukan, kalaulah baik, lakukan. Kalau tidak, jangan. Nah, itu penuh perhitungan. Itulah ihtisab. Pandangan kita, apa yang akan kita pandang, baik dan harus dipandang. Kalau enggak, ya jangan dipandang. Dalam berbagai hal. Jadi ihtisab itu boleh dengan bukan hanya keimanan saja, tapi senantiasa dibarengi dengan penuh introspeksi diri, bahkan penuh perhitungan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Kalaulah sudah demikian, saumnya itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu di siang hari saum. Ketika malam harinya kan kita senantiasa melaksanakan tarawih yang disebut qiyamul Ramadan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama itu redaksinya. Tali soma sekarang koma. Artinya siapa saja yang melaksanakan qiyamul Ramadan, ya, tarawih itu. Tarwih itu ya nyantai, tidak ya cepat, tidak ingin cepat dan sebagainya. Sesuai dengan tuntunan Rasul. Siapa saja yang melaksanakan qiyamul Ramadan tadi sama dengan didasari keimanan, juga penuh dengan introspeksi diri, bahkan penuh perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi
kalaulah sadar manusia yang senantiasa khilaf, yang senantiasa alpa, banyak dosanya, kecil, menengah atau besar, harus gembira itu, harus lapang dada, harus sukacita dengan Ramadan. Makanya, bagaimana sikap kaum muslimin ketika di sana ada maghfirah dari Allah, ketika ada ampunan dari Allah, bahkan tuftahu bihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga, berarti ada peluang untuk masuk surga. Apakah diam-diam saja? Kan sudah disuruh di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi jangan diam-diam saja. Kita sebagai kaum mukminin, kaum muslimin, ketika ada maghfirah, ampunan dari Yang Maha Kuasa, bahkan ketika ada peluang untuk masuk surga dan surganya itu dibukakan, kan? Itu hadis Rasulullah yang terkait dengan surga di bulan suci Ramadan. Makanya firman Allah tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi harus cepat, jangan diam-diam saja menuju apa? Ampunan. Memang bukan hanya saum, kan? Bukan hanya maghfirah yang harus kita cepat menuju itu. Dalam ayat lain, ajilu bisolah. Kalian harus cepat-cepat melaksanakan sholat. Ada juga kan, al-ajalatu minasyaiton. Yang namanya terburu-buru itu termasuk perbuatan setan, tapi harus tahu itu kelanjutan dari hadis tadi. Illa fi khamsati asya, kecuali dalam 5 hal. Yang pertama, apa yang harus cepat-cepat itu? Memberi makan pada tamu yang sudah hadir. Yang kedua, tajhizul janazah idza mata, atau tajhizul mayit idza mata. Mengurus mayit apabila mayit itu sudah betul-betul meninggal. Jangan di nanti-nanti. Yang ketiga, tajwijul bikri idza hadara. Jadi menikahkan seorang perawan, seorang wanoja, kalaulah sudah ada laki-laki yang akan tanggung jawab. Yang ketiga adalah ta'dinu dain idza wajaba. Kalau sudah waktunya membayar utang, ya harus membayar. Yang terakhir, yang kelima adalah apa? At-taubatu minadz-dzanbi idza adnaba. Tobat dari dosa bila mana berdosa. Mudah-mudahan dengan uraian singkat yang terkait dengan maghfirah Allah di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya berdiam diri saja, tapi harus cepat menuju maghfirah Allah, yaitu peluang kita melaksanakan saum berdasarkan tauhidullah yang kuat, bahkan didasari introspeksi diri, bahkan penuh perhitungan. Bukan hanya saum, qiyamul Ramadan juga seperti itu, berdasarkan iman, wahtisab, penuh perhitungan, dan senantiasa introspeksi diri. Untuk itu, mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, betul-betul ibadahnya berfungsi, sehingga kita bisa menuju ampunan Allah, dan kita bisa dimasukkan ke surganya. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.